Ya, saya setuju memang kalau saya lihat memang realisasinya masih cukup rendah. Menurut pandangan saya sebetulnya targetnya bukan terlalu ambisius, tapi lebih kepada willpower atau keinginan dari semua stakeholder, dalam hal ini pemerintah, badan usaha, baik BUMN ataupun swasta, lembaga keuangan dan penyedia-penyedia barang dan jasa, kita harus sama-sama memikirkan bagaimana bisa merealisasikan target bauran energi ini agar terjadi akselerasi yang lebih cepat. Uh, Kajian ulang menurut saya perlu dititik beratkan kepada faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat realisasi selama ini. Dari sisi regulasi kah, kepastian hukum kah, apakah iklim investasi sudah mendukung, dari sisi pendanaan juga apakah selama ini kendala-kendala yang dihadapi dari proyek sponsor maupun lender, bagaimana proses dari mekanisme tender itu sendiri, dari sisi komersialnya apakah tarif atau term and condition-nya yang tertuang dalam PPA sudah menjadi sesuatu yang bankable, juga ekspektasi project return-nya seperti apa, dan juga dari sisi ketersediaan teknologi apa yang masih menjadi kendala. Memang hal-hal ini menurut saya memang perlu menjadi perhatian bersama dan perlu effort, tapi saya masih cukup optimistis karena masih ada 4 tahun untuk mengejar sampai akhir tahun 2025, tapi kuncinya memang di periode sekarang ini. Ya, kalau sejauh ini, selama ini Anda sebagai salah satu produsen listrik swasta begitu, aturan-aturan untuk mengembangkan atau produksi EBT seperti apa sih sebenarnya Anda memandangnya? Ya, kalau kita lihat memang policy-policy ini sekarang sedang dipertajam semua. Kita juga memang tadi Pak Satya sudah menyebutkan ada peraturan presiden yang sedang ditunggu-tunggu untuk mengatur lebih jauh mengenai energi baru terbarukan ini. Juga saya dengar dari ada juga rancangan undang-undang mengenai energi baru terbarukan ini. Jadi sebenarnya ada policy-policy yang menjadi payung yang memang diperlukan, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa memang ada kepastian hukum karena ini menjadi satu landscape industri baru, di mana di sini sebetulnya dari appetite investasi sudah sangat tinggi dan juga dari penyedia dana juga sudah sangat aware karena kita juga mau lihat ini menjadi suatu goal ya yang sifatnya lebih sustainable gitu, yang ekonomi berkelanjutan, itu memang memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas. Jadi memang kendala-kendala yang dihadapi produsen banyak, tapi salah satunya adalah dari sisi regulatory regime, di mana kepastian hukum itu sangat diperlukan, dan memang ini akan sangat membantu akselerasi proses transisi energi tersebut. Dari kami, kawan-kawan di produsen listrik swasta juga sudah mulai mengembangkan, walaupun masih dalam skala kecil, dan ini memang yang perlu ditingkatkan adalah skalabilitas. Pada waktu skala itu bisa ditingkatkan, tentunya nanti banyak hal yang menjadi lebih kompetitif. Yang kita targetkan adalah dari sisi penyedia listrik ini, kami ingin lebih kompetitif karena ingin juga bersaing dengan sekarang yang sifatnya fossil fuel. Kita tahu sekarang, tadi Pak Setia sudah menyebutkan, PLTU itu rata-rata di Pulau Jawa terutama itu rata-rata 5, 6, 7 sen paling tinggi. Jadi itu target yang cukup ambisius agar energi terbarukan juga bisa bersaing secara kompetitif. Dalam hal ini memang ada beberapa hal yang juga menunjukkan tren-tren positif, seperti kita tahu dari sisi inovasi di sisi teknologi, rata-rata pembangkitan biaya seperti solar panel dan juga wind turbine itu mengalami penurunan setiap tahunnya. 10 tahun terakhir data yang saya miliki sudah turun cukup besar, 89%, wind turbine juga turun, dan juga teknologi battery storage berbasis lithium juga turun. Jadi ini hal-hal yang menurut saya tren yang perlu dicermati karena memang ini akan membuat produsen listrik semakin kompetitif. Memang yang perlu menjadi perhatian nanti juga proses tendernya sendiri atau mekanisme lelang ini seperti apa agar juga daftar-daftar proyek yang sudah ada di RUPTL sebelumnya itu mendapat realisasi lebih cepat. Ini mungkin salah satu hal yang menjadi perhatian dari kami, dan kami juga dengan SDN, dengan bahwa memang mau tidak mau nanti proses tender ini juga menjadi hal yang menjadi trigger positif supaya banyak hal yang lebih cepat realisasi. Karena dari sisi prospek mungkin dari setiap sumber energi sudah diidentifikasi dan memang banyak yang menjadi prospek dan dapat cepat realisasi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi.
Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.